Shalom, saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Kembali lagi kita bertemu dalam ibadah yang luar biasa. Dan saya percaya bahwa di ibadah doa malam ini, pada Kamis ini, saya ingin membahas satu kebenaran firman Tuhan yang sangat luar biasa, bahwa kita sebagai orang beriman harus hidup dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, mari kita akan membaca satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yesaya 41 ayatnya yang ke-10. Saya ulang, Yesaya 41 ayatnya yang ke-10. Demikian kebenaran firman Tuhan. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saya sangat suka dengan ayat ini. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara, mengapa Tuhan memberikan kita kemenangan? Bagaimana Tuhan memberikan kita kemenangan? Mari kita lihat ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan bersama lewat kebenaran firman Tuhan ini dari Yesaya 41 ayatnya yang ke-10. Yang pertama, jadilah seorang murid yang baik. Kenapa saya bilang menjadi seorang murid yang baik? Murid yang baik adalah murid yang mau mendengarkan nasihat gurunya dan setia melakukan apa yang diperintahkan gurunya. Bapak, Ibu, Saudara, seringkali kita kalau berbicara tentang kemenangan, kita hanya mau kemenangannya saja, tapi kita tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Kita mau berjalan sendiri tanpa berjalan bersama dengan Tuhan. Padahal firman Tuhan berkata, seorang murid tentu dia diajar oleh gurunya dengan benar. Seorang murid harus melakukan apa yang diperintahkan oleh gurunya dengan benar. Demikian juga dengan saudara dan saya. Kalau saudara dan saya mau berjalan bersama dengan Tuhan, Yesus adalah guru kita yang benar, maka kita harus mendengarkan baik-baik kebenaran firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara bisa baca Yesaya 41 ayat yang pertama, kemudian Yesaya 50 ayat yang keempat, dan Yakobus pasal 1 ayat yang ke-9. Nanti saudara bisa baca di rumah. Nah, Bapak Ibu, kalau berbicara tentang seorang murid, tentu seorang murid harus diajar. Kita diajar oleh Bapa kita di sorga sebagai guru yang luar biasa, supaya kita menjadi orang-orang yang luar biasa, supaya kita menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam Yesus. Nah, yang kedua, Bapak, Ibu, Saudara, bagaimana Tuhan memberikan kita kemenangan? Yang kedua, hadapilah persoalanmu, jangan lari dari masalah, sebab Tuhan akan dan sudah menjadi pahlawan perangmu. Haleluya. Seringkali kalau kita ada dalam masalah, kita ada dalam persoalan, kita mulai menyalahkan keadaan, kita mulai menyalahkan orang lain, kita mulai menyalahkan diri kita sendiri. Kenapa harus jadi begini? Bapak, Ibu, saya mau bersaksi sedikit. Sudah lebih dari 1,5 bulan saraf di tangan saya ini mengalami kerusakan. Saya mengalami satu virus yang bernama virus Varicella Zoster yang menyerang kulit. Bapak, Ibu, Saudara, saraf di bawah kulit. Tetapi pada waktu selama 1,5 bulan ini, saya banyak belajar. Tuhan izinkan ini terjadi supaya saya bisa melihat keadaan saya, melihat bagaimana hari-hari saya dengan Tuhan. Saya disuruh istirahat total selama 1,5 bulan, dan disitulah saya merenungkan, tapi saya tidak menyalahkan keadaan, tidak menyalahkan orang lain. Saya mulai introspeksi diri saya sendiri. Ada apakah Tuhan izinkan ini terjadi? Nah, Bapak, Ibu, pada waktu masalah datang, persoalan datang, percayalah, Tuhan memegang engkau dengan tangan kanannya dan memberikan engkau kemenangan. Jangan
kita menyalahkan orang lain. Karena firman Tuhan berjanji, Dia akan menjadi pahlawan perangmu untuk menghadapi setiap masalah yang ada. Nah, itulah Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Marilah kita belajar kebenaran firman Tuhan ini. Saudara nanti baca Yesaya 41 ayat yang kedua, Keluaran 15 ayatnya yang ketiga. Saudara hanya baca di rumah saja pada waktu saudara dengar kebenaran firman Tuhan ini. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, bagaimana Tuhan memberikan kita kemenangan? Yang ketiga, andalkan dan libatkanlah kekuatan Tuhan. Jangan berjalan dengan kekuatanmu sendiri. Jangan berjalan dengan kemampuanmu sendiri. Tapi mulailah berjalan dengan kekuatan Tuhan. Tapi mulailah libatkan Tuhan dalam segala sesuatu. Karena kekuatanmu terbatas, tapi kekuatan Tuhan tidak terbatas. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali kita mempergunakan kekuatan kita sendiri. Pada waktu hari Minggu yang lalu saya berkhotbah, saya membahas tentang bagaimana Tuhan membuat kita nol supaya Tuhan bisa mengisi bejana kita dengan sesuatu yang baru. Nah, pada hari ini juga diingatkan, andalkan dan libatkan kekuatan Tuhan. Jangan andalkan kekuatanmu, jangan andalkan kemampuanmu, jangan andalkan manusia, jangan andalkan logikamu yang kecil ini, tapi andalkanlah kekuatan Tuhan. Maka pada waktu engkau memiliki kekuatan Tuhan, engkau bisa tampil sebagai seorang pemenang. Orang akan melihat perbedaan antara anak Tuhan dan bukan orang di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, jemaat Tuhan, engkau yang hari-hari ini masih mengandalkan kekuatanmu, engkau yang hari-hari ini masih mengandalkan segala sesuatu yang engkau punya, mulai hari ini bertobat. Mari kita andalkan kekuatan Tuhan. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara yang terakhir, bagaimana Tuhan memberikan kita kemenangan. Yang terakhir, hidup dalam komunitas yang punya semangat untuk menjangkau jiwa-jiwa dan milikilah roh yang menyala-nyala. 1 Korintus 15 ayat yang ke-33. Poin yang keempat ini, bagaimana Tuhan memberikan kita kemenangan, yaitu hidup dalam komunitas yang punya semangat untuk menjangkau. Untuk menjangkau apa? Untuk menjangkau jiwa-jiwa di luar sana. Untuk menjangkau orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Untuk menjangkau saudara atau mungkin menjangkau keluarga saudara yang belum mengenal Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya ingin menyaksikan bahwa saya punya satu komunitas yang sehat. Saya selalu bilang dengan orang-orang yang ada, yang bergaul, saya bilang, kalau kehidupan kita tidak bisa merubah orang lain, mendingan kita tidak usah bersahabat. Kehidupan itu harus saling mempengaruhi ke arah yang baik. Persahabatan harus saling mempengaruhi ke arah yang baik. Kalau engkau punya sahabat, engkau punya saudara, mari bawa dia masuk dalam komunitas yang sehat supaya dia mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, Bapak Ibu Saudara, di akhir khotbah saya, di akhir renungan ini, saya ingin memberitahukan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita hidup dalam kemenangan di dalam Tuhan, karena Tuhan memberikan kita kemenangan. Nah, Bapak Ibu Saudara, biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi rema dalam kehidupan saudara, dan saudara mulai belajar berjalan bersama dengan Tuhan. Saya akan mengakhiri dengan doa. Mari saudara tundukkan kepalamu dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yakin dan percaya. Biarlah Tuhan kebenaran firman-Mu ini mengingatkan kami supaya kami berjalan dalam kemenangan yang ada, yang sudah Tuhan sediakan bagi kami. Dan Bapa, Engkau mengajarkan kepada kami umat-Mu untuk selalu mengikuti Engkau, supaya kamu bisa berjalan dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Hamba-Mu hari ini berdoa untuk semua jemaat-jemaat Tuhan, supaya mereka hidup dalam kemenangan bersama dengan Tuhan. Mereka tidak mengalami segala sesuatu yang tidak atas izin Tuhan. Dan hari ini Bapa, lawat umat-Mu, lawat jemaat-Mu, lawat kehidupan mereka, ekonomi mereka, keadaan keluarga mereka juga dilawat oleh Tuhan. Hamba-Mu yakin dan percaya Tuhan, pada
sore hari ini mereka juga menerima jamahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba mau berdoa untuk semua keluarga daripada jemaat-jemaat. Biarlah Engkau memberkati mereka dengan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Engkau memberkati mereka dengan berbagai macam berkat yang sudah Engkau sediakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan hari ini hamba mau memberkati bangsa dan negara kami. Kami tahu Tuhan Yesus bahwa hari-hari ini kami butuh Yesus. Kami butuh pertolongan Tuhan untuk wabah COVID-19 yang melanda Indonesia. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan sanggup untuk menghentikan wabah ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hambamu juga berdoa untuk seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang sakit. Baik itu Maenggar, baik itu Ibu Suli, Ibu Jenny yang tidak bersama dengan kami. Berdoa juga untuk Ibu Pendeta Tuti. Berdoa juga untuk jemaat-jemaat hambamu yang lain. Biarlah yang tidak hamba sebutkan nama mereka satu persatu, Tuhan melawat mereka. Dan biarlah Tuhan secara khusus hari ini berdoa untuk yang berulang tahun pada bulan ini, khususnya Cifoni yang berulang tahun. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kemampuan dari sorga, berkati keluarganya, berkati usahanya, berkati anak-anak cucunya juga diberkati Tuhan. Dan terima kasih Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan hari ini hamba meminta hujan keselamatan, hujan pertobatan terjadi atas Indonesia. Bangsa kami diberkati, pemerintahan bangsa kami diberkati. Terima kasih Tuhan, biarlah renungan ini menjadi kekuatan kami dalam ibadah doa malam ini. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kami mau terima berkat daripada Tuhan. Angkatlah tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat daripada Tuhan. Anugerah limpah rahmat dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dari Allah Bapa, tinggal menyertai saudara-saudaraku sekalian mulai hari ini sampai Maranatha Yesus datang kembali kedua kali menjemput saudara yang percaya katakan bersama-sama dengan saya, amin. Tetaplah semangat di dalam Tuhan, maju terus di dalam Tuhan, dan pasti Anda diberkati. Kita akan berjalan dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.